Shalom saudara. Saudara, saya yakin hampir kita semua yang ada di sini pernah mengalami apa artinya disalahpahami oleh orang lain. Oleh seseorang ataupun sekelompok orang. Perkataan kita atau tindakan kita disalahpahami, dimengerti dengan lain, dipelintir. Lalu mereka mengira bahwa kita itu benci kepada mereka. Berpikir negatif kepada mereka. Padahal kenyataannya kita tidak demikian. Sakit hati gak saudara? Oh pak, jengkel pak. Betul. Bisa juga marah, bisa juga sedih bukan? Sedih kalau orang yang menyalahpahami kita itu orang yang dekat dengan kita. Apalagi yang menyalahpahami kita itu orang yang sering kita bantu. Kita tolong. Ujung-ujungnya malah menyalahpahami kita. Waduh saudara, bisa bercampur-campur. Ada jengkel, ada marah, ada sedih di dalamnya. Saudara, pernah satu kali saya didatangi seorang pemuda. Yang sudah beberapa kali kerja di beberapa perusahaan dan diberhentikan. Setelah diterima 3 bulan kemudian, 6 bulan kemudian diberhentikan. Karena memang tidak qualified saudara. Pendidikannya juga maaf ya, gak terlalu tinggi. Dalam percakapan itu kesimpulan saya, pemuda ini lebih bagus disuruh usaha sendiri saudara. Buka usaha kecil-kecilan. Lalu saya bicara dengan beberapa teman, mereka berkata, boleh pak, yuk kita dukung. Asal bapak jadi pembimbingnya. Oke, saya sanggupi. Kemudian ide itu diterima oleh pemuda ini dan dia mulai berusaha saudara. Seminggu sekali ketemu dengan saya. Kita bicara kemajuannya, kesulitannya. Saudara-saudara, ada banyak hal yang saya berikan langkah-langkahnya, bimbingannya, evaluasi. Beberapa bulan kemudian saudara dalam satu percakapan yang mulai memanas dan menjengkelkan dia. Lalu dia berkata, oke ginilah pak, bapak terlalu banyak atur saya. Gak usah atur-atur hidup saya pak, ini saya kembalikan semua modal. Gak usah ngatur-ngatur hidup saya. Lalu dia pergi meninggalkan saya. Saudara, sedih sekali disalahpahami seperti itu. Dia butuh bimbingan, kalau gak dibimbing pasti ujung-ujungnya kegagalan. Tapi setelah sekian lama saya menghabiskan waktu, pikiran dan doa, ujung-ujungnya menyalahpahami saya. Wow, sedih saudara. Saudara pernah merasakan disalahpahami walaupun dalam bentuk yang berbeda? Nggak enak bukan? Tapi oke lah, kita objektif saja. Berapa banyak sih dalam hidup kita disalahpahami orang? Sekali, 2 kali, 4 kali, 5 kali? Terhitung sedikit kalau seumur hidup kita 5 kali disalahpahami orang. Tapi tahukah saudara, ada satu pribadi yang hidupnya disalahpahami oleh banyak orang. Hampir dari seluruh bangsa, hampir dari seluruh zaman menyalahpahami beliau, bahkan sampai sekarang. Saudara mulai bingung dan bertanya-tanya siapa orang itu. Saudara, pribadi itu bernama Tuhan. Tuhan adalah pribadi yang paling banyak disalahpahami oleh manusia sejagat raya ini. Ketika mereka kena musibah, ketika mereka menderita kemalangan, kegagalan, Tuhan yang disalahpahami. Seolah-olah Tuhan sumber bencana. Bahkan mungkin malam hari ini ada di antara saudara yang sedang menyalahpahami Allah. Karena engkau mengalami kegagalan, musibah, sakit penyakit, usahamu gagal, engkau berkata Tuhan, kenapa semua ini terjadi? Seolah-olah dia dalangnya bukan? Engkau menuduh dia. Waduh saudara-saudara gak enak jadi Tuhan itu. Betul gak? Hampir seluruh manusia menyalahpahami beliau. Gak enak jadi Tuhan itu. Makanya saya tidak pernah bercita-cita jadi Tuhan saudara. Gak enak betul-betul. Nah, cerita yang akan kita baca ini juga merupakan salah satu contoh kesalahpahaman terhadap Yesus yang dilakukan oleh para murid-muridnya, 12 orang itu. Yuk kita baca. Markus ke-8 saudara, ayat 14 sampai dengan 21.
Markus ke-8 ayat 14 sampai dengan 21. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian ternyata murid-murid Yesus lupa membawa roti. Hanya sebuah saja yang ada pada mereka dalam perahu. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan Herodes. Maka mereka, para murid itu, berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, itu dikatakannya karena kita tidak membawa roti. Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kamu paham dan mengerti? Telah degilkah hatimu? Kamu mempunyai mata, tidakkah kamu melihat? Dan kamu mempunyai telinga, tidakkah kamu mendengar? Tidakkah kamu ingat lagi pada waktu aku memecah-mecahkan 5 roti untuk 5.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potong roti kamu kumpulkan? Jawab mereka, 12. Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan? Jawab mereka, 7 bakul. Lalu katanya kepada mereka, masihkah kamu belum mengerti? Saudara, cerita ini dilatar belakangi. Setelah Yesus pelayanan, saudara bisa bayangkan nih kalau Yesus pelayanan. Figur yang waktu itu sangat populer. Ribuan orang selalu mengikut dia. Hendak menyaksikan mujizat-mujizatnya, pengajarannya, khotbahnya. Karena itu dia selalu sibuk dari pagi sampai malam. Dan saat itu ketika dia melihat danau, dia berkata, marilah kita bertolak ke seberang. Dia ingin menghindari orang banyak itu. Ya, sudah terlalu lelah barangkali, dia ingin cari waktu bersama dengan para muridnya. Lalu mulailah mereka berlayar dengan perahu. Saudara, pada waktu itu cuacanya baik sekali, angin semilir bertiup. Dalam suasana yang jauh dari orang banyak, Yesus berpikir sekaranglah waktunya untuk melanjutkan pelajaran pemuritan. Ini saat yang baik untuk memberikan mereka pelajaran tambahan tentang spiritualitas, saudara, kerohanian. Lalu dia berkata, berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Saudara, sebetulnya ini pelajaran yang baik dan dalam maknanya. Apa maksud Tuhan Yesus? Saudara, ragi itu sering dipergunakan dalam proses pembuatan roti. Ketika adonan roti dimasukkan ragi, maka terjadi fragmentasi, saudara. Roti itu, pori-porinya adonan roti itu akan berkembang dengan cepat. Dan membentuk sebuah roti kalau dipanggang. Baik bukan? Nah, itu bisa berkembang dengan baik kalau dimasukkan ragi. Jadi ragi ini sesuatu yang bisa membuat berkembang dengan cepat. Biasanya Alkitab mempergunakan kata ragi itu dengan konotasi positif. Tetapi di dalam hal ini Yesus menggunakan dengan konotasi negatif. Karena disangkut pautkan dengan Farisi dan Herodes. Yesus berkata, hati-hatilah kamu terhadap ragi orang Farisi. Apa maksudnya? Saudara, orang Farisi itu adalah orang atau sekelompok agamawan, rohaniwan yang mempelajari Taurat dengan ketat. Mereka seperti polisi agama, polisi moral. Saudara tahu itu polisi moral yang mendeteksi perbuatan-perbuatan keagamaan orang-orang Israel. Kalau ada yang salah mereka menegur, bahkan menghukum. Nah, nampaknya di sebelah luar mereka kaum beragama. Bajunya juga gamis, saudara. Tetapi di dalamnya sebetulnya penuh dengan kepura-puraan. Apa yang ditunjukkan di luar dengan di dalam tidak sama. Yang mereka klaim di luar betapa salehnya mereka tidak sama dengan yang di dalam. Dan mereka tidak bisa menipu mata Tuhan Yesus. Makanya dalam Matius 23 Yesus berkata, hai kamu orang-orang Farisi dan ahli Taurat, hai orang-orang munafik, kata Tuhan. Kamu seperti kuburan yang dilabur putih. Bersih di luarnya tetapi di dalamnya penuh dengan tulang belulang. Tajam bukan kritikan Tuhan Yesus itu. Nah, Tuhan mengingatkan dalam pelajaran rohaninya di perahu yang berlayar ke seberang itu. Hati-hati terhadap ragi orang Farisi.
Artinya dia cepat berkembang. Apa yang cepat berkembang? Kemunafikan seperti orang Farisi. Yesus tidak ingin punya murid-murid yang munafik. Yang memamerkan kesalehan di luar, di dalamnya tidak sama. Hati-hati. Bagus bukan? Lalu apa yang dimaksud dengan ragi Herodes, saudara? Saudara, Herodes itu raja keturunan orang Yahudi, saudara. Dia orang Yahudi. Nah, Herodes juga mendirikan bait Allah. Tapi jangan ditanya bahwa dia adalah orang yang takut akan Tuhan. Bukan. Dia mendirikan bait Allah cuma untuk dipuji orang. Supaya namanya baik. Agar dia bisa dipilih terus untuk menjadi raja orang-orang Yahudi oleh pemerintah Roma. Jadi bagi dia, agama itu adalah alat untuk mencapai ambisi politiknya. Dia tidak peduli dengan Allah, dia tidak peduli dengan kerohanian. Yang penting adalah jabatan, kekayaan, kenikmatan dunia. Nah, Tuhan Yesus menginginkan murid-muridnya tidak seperti Herodes. Hati-hati dengan ragi Herodes. Bagus bukan? Tapi setelah Yesus mengatakan itu yang di luar dugaan, cerita ini berlanjut. Murid-murid malah saling berbisik. Itu dikatakannya karena kita tidak bawa roti. Iya ya, cuma satu yang kita bawa, kita lupa. Lu sih lupa, makanya dia marah. Kalau soal roti, dia memang rajanya. Akan marah kalau kita lupa. Kira-kira percakapannya seperti itu. Saudara, coba engkau bayangkan kesalahpahaman ini. Yesus sedang mengajar sesuatu yang baik, spiritual. Murid-murid menafsirkan tentang roti, materi, jasmani. Waduh, saudara-saudara, jauh sekali. Kalau para murid salah menangkap maksud sang guru, masih bisa dimaklumi. Salah menangkap. Salah menangkap artinya salah mengartikan. Ini persoalan intelektualitas. Lumrah kalau seorang dosen mengajar, muridnya salah menangkap. Lumrah, saudara. Tapi ini bukan salah menangkap, ini menyalahpahami. Menyalahpahami bersangkut paut dengan kepribadian Yesus. Bersangkut paut dengan integritas Yesus. Dia berkata seperti itu karena kita tidak bawa roti. Waduh, saudara. Apakah dipandang guru ini terlalu materialistis? Pikirannya cuma roti saja. Tersinggung kalau nggak dapat roti. Saudara-saudara, mereka mempunyai guru spiritual yang terbaik dalam dunia ini. Hidup bersama-sama. Menyaksikan pelayanan, menyaksikan khotbahnya, menyaksikan mujizatnya. Tetapi tetap saja pikiran mereka kepada Yesus penuh dengan kecurigaan. Aduh, saudara, betul-betul kalau saya menghayati bagian ini dan saya menempatkan diri pada tempat Yesus, saya juga bisa tersinggung dan marah, saudara. Saudara, ketika mereka berbicara seperti itu, Alkitab mengatakan Tuhan Yesus tahu apa yang mereka bicarakan. Lalu menegur mereka, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kamu paham dan mengerti? Telah degilkah hati kamu? Ini satu teguran yang keras, saudara. Karena Yesus kecewa. Aku mengajarkan pelajaran rohani, engkau mencari materi. Engkau menduga aku begitu buruknya. Saudara-saudara, padahal di dalam khotbahnya di bukit, Tuhan Yesus pernah berkhotbah. Manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara, bayangkan, mereka dengar guru mereka berkhotbah seperti itu. Manusia hidup bukan dari roti saja. Pada waktu mereka dengar, apa tanggapan mereka tentang guru mereka yang sedang berkhotbah? Dia asbun, asal bunyi aja, padahal hidupnya enggak begitu. Kelaparan sedikit marah dia. Begitu? Aduh, saudara-saudara, menghina sekali sih. Mereka sudah mendengar Yesus berkhotbah tentang manusia hidup bukan dari roti saja. Kok sekarang mereka terka Yesus itu mengatakan pelajaran itu karena kita tidak bawa roti? Saudara, apakah pada waktu Yesus berkhotbah dianggap retoris lah, itu retorika belaka. Padahal sih nggak begitu. Kalau seorang pendeta seperti saya,
Atau seperti yang lainnya, saudara boleh curigai. Karena kami manusia biasa. Terkadang kami jatuh bangun juga. Tapi tidak dengan Yesus. Dialah yang berkata ya di atas ya, tidak di atas tidak. Lebih daripada itu, kamu berasal dari si jahat. Dan mereka sudah hidup dengan Yesus bertahun-tahun. Masa sih masih belum percaya? Masa sih masih menyalahpahami Yesus? Bukankah Yesus juga dalam khotbahnya pernah berkata, jangan kamu khawatir akan hidupmu. Apa yang hendak akan kamu makan atau minum? Dia yang pernah berkata jangan khawatir soal makan, soal minum. Sekarang murid-murid berkata, dia marah seperti itu karena kita nggak bawa roti. Saudara, akhirnya Tuhan Yesus berkata lagi, menyecar para murid dengan beberapa pertanyaan. Yesus berkata demikian. Kamu mempunyai mata, tidakkah kamu melihat? Dan kamu mempunyai telinga, tidakkah kamu mendengar? Tidakkah kamu ingat lagi pada waktu aku memecah-mecah 5 roti untuk 5.000 orang itu? Berapa bakul potongan-potongan roti kamu kumpulkan? Jawab mereka dengan cepat, 12 bakul. Kenapa mereka bisa jawab? Karena mereka melihat, karena mereka ikut makan. Berarti mereka saksi terhadap mujizat yang Yesus lakukan, bukan? Kemudian Yesus melanjutkan. Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang itu. Berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan? Jawab mereka, 7 bakul. Lalu dia berkata kepadanya, masihkah kamu belum mengerti? Saudara, mengapa sih Yesus untuk menjelaskan kepada murid mengangkat kisah dia memberi makan 4.000 dan 5.000 orang dengan roti? Karena murid-murid menyalahpahami bahwa dia sedang menginginkan roti yang lupa dibawa. Yesus mau tunjukkan dengan bahasa sehari-hari, astaga kamu menuduh aku karena aku berkata demikian karena engkau tidak bawa roti. Ingat gak sih? Waktu 5.000 orang kelaparan, aku kasih makan dengan apa? Berapa bakul yang tersisa? Mujizat tentang roti 5.000 orang. Lalu 4.000 orang itu kelaparan, aku bikin roti bukan? Berapa bakul penuh kamu kumpulkan? 7 bakul. Masihkah kamu belum mengerti? Artinya gini saudara, kalau Yesus memang bicara soal roti, kalau kamu cuma bawa 1, mudah bagiku untuk membuat roti yang 1 itu jadi 13 roti untuk makanan kita. Didabelkan juga dia mampu kok. Bahkan kalau kamu lupa membawa roti, dari ketiadaan roti dia bisa membuat ciptakan jadi roti. Betul tidak? Kok sekarang kamu yang sudah mengalami dan melihat mujizat, bahkan menyaksikan mujizat itu, menuduh aku, menyalahpahami aku. Ini benar orang yang degil. Tapi di balik kedegilan itu saya ingin menarik satu kesimpulan. Ternyata saudara, mujizat 2 kali membuat roti yang seharusnya membuat para murid lebih mengenal Tuhan dan lebih percaya Tuhan, tidak membuat mereka lebih percaya dan mengenal Tuhan. Betul tidak? Jadi dengan kata lain, tidak selalu mujizat Tuhan itu yang terjadi pada anak-anaknya, membuat anak-anaknya yang mengalami mujizat itu bisa mengenal Tuhan dan tambah percaya. Saudara-saudara, barangkali saudara perlu bukti. Saya tunjukkan ya. Saudara, tidak ada bangsa manapun di dunia ini kecuali bangsa Yahudi atau Israel yang mengalami begitu banyak mujizat-mujizat dari Tuhan. Tidak ada kecuali bangsa Israel. Mereka menyaksikan 10 tulah yang spektakuler yang Allah buat di Mesir melalui Musa. Mereka menyaksikan laut Tebrau terbelah menjadi 2. Mereka menyaksikan mana turun setiap saat sampai 40 tahun sebagai ganti roti makanan mereka. Mereka mencicipi air pahit mara menjadi manis di Elim. Mereka menyaksikan saudara ketika mereka kekurangan protein, mereka ingin makan yang lebih bergizi, burung puyuh datang ke tenda mereka. Karena perbuatan Tuhan. Tidak ada bangsa di dunia ini yang begitu lemahnya. Yang kalau diserang dengan bangsa-bangsa yang lebih kuat, menang atas pertolongan Tuhan. Bangsa apa itu? Israel.
Dan ketika anak Allah Yesus datang ke dalam dunia, anak Allah itu juga membuat banyak mujizat. Air menjadi anggur, saudara. Orang buta dicelikan, orang sakit disembuhkan, orang mati dibangkitkan. Dan 12 murid itu hadir menjadi saksi mata. Sampai 4.000 orang dan 5.000 orang diberi makan roti oleh Yesus dengan mujizatnya. Tapi apakah membuat bangsa Israel, baik di zaman perjanjian lama atau perjanjian baru, semakin mengenal Tuhan dan mempercayai Tuhan? Jawabnya saudara tahu sendiri, tidak. Oh saudara, ini mendukakan hati Tuhan. Saudara mari pahami, ketika Tuhan mengadakan mujizat di dalam diri hidupmu dan hidupku, tujuan akhirnya bukan untuk memecahkan persoalanmu dan persoalanku. Tujuan akhirnya bukan itu. Itu jadi tujuan, katakanlah tujuan pertama. Tapi tujuan akhirnya adalah Allah ingin engkau lebih mengenal Dia. Dan mempercayai hidupmu dengan segala persoalannya kepada Dia. Buat apa Dia mengadakan mujizat kalau engkau tidak tambah mengerti tentang Allah, tidak tambah percaya pada Allah, tidak tambah beriman kepada Allah? Buat apa? Allah bukan pamer mujizatnya supaya terjadi banyak materi yang berlimpah dalam diri kita. Enggak, supaya engkau dan saya betul-betul mengenal Dia dan percaya pada Dia, akhirnya menjadi penyembah Dia. Seorang anak muda dengan penuh kecewa datang pada pendetanya. Saya betul-betul kecewa Pak Pendeta dengan Allah. Pak Pendetanya diam. Itu bersangkut paut dengan kematian papamu kan? Iya dong Pak. Bapak tahu kan? Berbulan-bulan kami berdoa dan berpuasa agar Papa sembuh. Bapak kan tahu Papa itu tokoh gereja, dipanut oleh banyak orang. Apa gunanya Tuhan memanggil dia pulang? Kami berdoa, kami meratap, kami berpuasa. Kami mengharapkan mujizat terjadi. Tapi bukan terjadi, kematian yang terjadi. Saya sukar Pak menyembah Allah seperti itu lagi. Nah saudara, dia mulai kecewa pada Tuhan. Karena mujizat Tuhan tidak terjadi. Tapi tahukah saudara, keluarga ini adalah keluarga yang sering bersaksi tentang mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan mereka. Papanya dulu, ini sering disaksikan di gereja, adalah orang yang kurang berpendidikan, miskin pada waktu jadi pemuda, usaha kecil-kecilan, sampai diberkati Tuhan luar biasa. Dan bukan cuma itu, ketika anak-anak kecil sudah sakit luar biasa antara mati dan hidup, mujizat Tuhan terjadi lagi. Jadi keluarga ini selalu bersaksi tentang mujizat, dan itu memang benar. Ada banyak mujizat terjadi di keluarga ini. Tapi lihat, ketika papanya meninggal dunia, mujizat tidak terjadi. Anaknya marah sama Tuhan. Kenapa mujizat tidak terjadi? Padahal engkau berkuasa. Apa untungnya engkau memanggil papa kami? Saudara, mari kita pikirkan. Kalau gitu mujizat yang terjadi di dalam diri mereka, apakah tambah membuat mereka hormat pada Tuhan? Mengasihi Tuhan? Mengakui kedaulatan Tuhan? Tidak, bukan. Seperti anak kecil yang merengek-rengek minta barang. Minta mainan. Dikasih 10, yang ke-11 harus dikasih lagi. Kalau tidak dikasih akan marah. Engkau papa mama yang brengsek. Papa orang lain lebih baik dari kamu. Aku minta saja gak dikasih. Padahal sudah 10 permintaan dikasih. Saudara-saudara, seharusnya kalau engkau dan saya mengalami mujizat Tuhan, kita semakin mengenal Tuhan. Semakin percaya bahwa Dia Allah Maha Kuasa. Semakin tidak ragu memberikan diri kita dan masa depan kita ke dalam tangannya. Bukan direngek-rengek terus Tuhan suruh melakukan mujizat. Saudara, mujizat Tuhan itu terjadi hanya karena kedaulatan Tuhan. Tidak ada ratapan, tidak ada doa, tidak ada persembahan, tidak ada pelayanan yang bisa membujuk Allah untuk melakukan mujizatnya. Tidak ada. Kalau Allah bisa direngek seperti itu, artinya Allah bisa disuap.
Kalau Allah bisa disuap, Allah bukan Tuhan kita, Allah bujang kita. Gajinya tergantung kita. Mari kita hormati Tuhan. Mari kita semakin mengenal Tuhan. Satu kali mujizat terjadi seharusnya cukup untuk membuat kita takluk dan percaya. Dan tidak meragukan dia, tidak menyalahpahami dia. Saudara-saudara, saya mau cerita lagi. Ada sepasang pasutri yang baik sekali. Sang ibu, istri, saudara, ini ketua komisi wanita. Dipilih beberapa kali. Karena karakternya baik, saudara. Memperhatikan orang, suka menolong orang-orang yang kesusahan. Hatinya itu seperti hati gembala. Kalau ngomong juga lembut, wow, luar biasa. Saudara-saudara, anak-anaknya juga aktivis di gereja. Suaminya juga, saudara, aktivis di gereja. Satu keluarganya ideal sekali. Nah, satu kali, saudara, setelah pulang persekutuan wanita, ibu ini merasa dadanya sakit. Lalu dia bicara sama suaminya berkata, "Bu, ayo kita ke dokter sekalian. Sore ini aku antarkan." Pergilah ke dokter. Dokter curiga ada kanker di dalam payudara sang ibu. Lalu dia merujuk, "Bu, sebaiknya diperiksa lebih lanjut ya." Esoknya diperiksa lebih lanjut ke lab. Sampai di biopsi, saudara. Hasilnya apa? Kanker payudara stadium 3. Saudara-saudara, terpukullah sang ibu. Terpukullah sang bapak. Lalu malam itu dengan menangis sang ibu menceritakan kepada 2 putrinya. Saudara-saudara, musibah datang mendadak sekali. Begitu tiba-tiba di dalam keadaan keluarga ini tidak siap. Tapi sang papa yang berpikiran lebih logis berkata, "Kita cek. Kita cari second opinion. Yuk ma, kita cari pesawat, kita periksa di Singapura." Saudara, singkat cerita mereka terbang ke Singapura. Rumah sakit Singapura dan dokter-dokter Singapura minta mereka masuk lagi untuk diperiksa ulang ke lab. Beberapa hari kemudian hasilnya diterima. Suami istri ini dipanggil dan dokter terkejut. "Kami heran. Tidak ada kankernya." Lalu dia lihat pemeriksaan di Indonesia. Ada stadium 3. Saudara, dokter Singapura tidak berani meremehkan hasil pemeriksaan di Indonesia ini. Dia tahu ini benar. Dan ini suatu fakta. Tapi yang mengherankan kenapa tidak ada. Hilang. Sementara dokter Singapura masih terheran-heran. Suami istri ini sudah tahu apa yang terjadi. Mujizat Allah telah berlaku di dalam diri mereka. Sang ibu keluar dari ruang dokter dengan menangis. Dia angkat HP-nya, dia telepon putrinya di Indonesia. Dia berkata, "Nak, Tuhan itu baik. Kanker mama hilang, nak." Anak-anak mereka bengong. "Betul mama, betul nak, seperti doa kita." Menangislah bersama-sama. Mujizat terjadi. Saudara, apakah mujizat masih terjadi di zaman sekarang? Masih. Apakah mujizat bisa terjadi dalam hidupmu dan hidupku? Bisa. Karena itu selalu beri ruang untuk Allah melakukan mujizatnya di dalam persoalanmu yang berat. Ketika semua orang sudah merasa mustahil, ketika semua pintu rasanya sudah tertutup. Masih ada pintu yang terbuka yang dari atas. Ketika Tuhan melakukan mujizatnya, segala yang nonsen, segala yang tidak masuk akal bisa terjadi. Karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan tidak pernah boleh putus asa, putus harapan, tidak. Karena kita tahu Allah itu pertama baik, yang kedua maha kuasa. Mujizat masih terjadi, saudara. Tetapi sekali lagi saya ulang, Allah melakukan mujizatnya karena kedaulatannya. Yang namanya kedaulatan itu hak prerogatif Allah. Tidak bisa engkau paksa, tidak bisa engkau suap, tidak bisa engkau sogok, nggak bisa. Kita boleh berdoa, "Tuhan,
bolehkah mujizatmu terjadi di dalam hidupku? Silakan. Tapi kalau tidak terjadi, jangan marah kepada Tuhan. Jangan menyalahpahami seperti murid-murid menyalahpahami. Itu dikatakannya karena kita tidak bawa roti. Wow. Saudara tahukah saudara? Terkadang Allah tidak melakukan mujizatnya seperti yang kita minta. Justru karena kasihnya kepada kita. Aneh bukan? Saudara seorang pemuda yang sudah 2 tahun lulus perguruan tinggi tidak dapat kerjaan. Stres sekali apalagi di musim Covid. Akhirnya ada satu perusahaan besar di Indonesia yang memanggil dia untuk interview. Lawannya 400 orang saudara yang melamar. Sampai dia berada pada urutan yang keempat saudara. Calon yang keempat. Dia seorang anak Tuhan, dia yakin mujizat Allah terjadi. Saudara-saudara, akhirnya dia diterima. Dia memuji Tuhan. Tapi jalan 3 bulan, langsung dia diberhentikan. Dia marah sekali kepada Tuhan. Kenapa engkau tidak bela aku? Buat apa mujizatmu seperti itu berjalan setengah-setengah? Di dalam kefrustrasian dia pulang ke desanya. Dia marah pada Tuhan dan tidak mau percaya pada Tuhan, tidak mau berdoa, tidak mau baca Alkitab, tidak mau beribadah lagi. Tapi hari ini saudara saya ingin katakan, di samping kefrustrasiannya Tuhan memberikan dia ide yang lain. Sesuatu yang tidak pernah dia pikirkan. Mulai dari desanya, dia berpikir untuk menciptakan satu produk makanan yang baru, yang khas dari desanya. Dan hari ini dia menjadi besar. Terkadang Allah tidak melakukan mujizat seperti yang kita minta. Justru karena dia baik. Mengerti saudara? Yang terpenting adalah mujizat terjadi tidak terjadi. Kita tetap tahu bahwa kasih Allah tidak pernah berhenti. Oke? Saya ucapkan sekali lagi ya. Saudara-saudara, meskipun mujizat tidak terjadi, kasih Allah kepada kita tidak pernah berhenti. Saudara, kalau kasih Allah itu ukurannya adalah mujizat yang terjadi pada kita, saya boleh katakan saudara, betapa sedikitnya kasih Allah kepada kita. Kalau ukurannya mujizat, karena mujizat itu jarang terjadi bukan? Tapi tahukah engkau, Allah mengasihi engkau dan saya bukan cuma setiap hari, setiap jam, tapi setiap detik dalam kehidupan kita. Dia mengasihimu dan mengasihiku. Nggak harus dia melakukan mujizat. Tetapi dia sudah mencintaimu dan mencintaiku. Kasihnya tidak akan pernah berhenti. Walaupun mujizatnya tidak terjadi. Jangan marah kepada Tuhan. Jangan menyalahpahami dia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Satu kisah lagi tentang Pasutri. Ini Pasutri juga luar biasa indahnya, harmonisnya. Sepasang suami istri, anak 2 laki-laki pemuda sudah bekerja. Guru sekolah minggu dua-duanya. Ibunya sang istri itu aktivis saudara di gereja, pernah jadi majelis. Kalau dibilang hanya satu kekurangan di dalam keluarga ini. Kekurangannya apa? Suami dari ibu ini bukan orang percaya dan tidak mau ke gereja. Tetapi saudara, kalau malam minggu dia suka mengingatkan anak-anaknya, kedua putranya. Hei, ayo jangan tidur malam-malam, besok ngajar sekolah minggu kan kamu. Ini orang baik, hidupnya pun baik, pola hidupnya pun baik, lifestyle-nya pun baik saudara. Tapi satu kali, sekarang cerita ke sang ayah. Setelah main tenis, dia merasa ada sesuatu yang gak enak di paru-parunya. Susah napasnya. Saudara-saudara tanpa pulang ke rumah, dia langsung ke dokter pribadinya. Dokter pribadinya khawatir ada sesuatu di paru bapak ini. Lalu dirujuk, besok harinya dia pergi bersama istrinya. Saudara diperiksa lebih lanjut, lebih detail, difoto, semua diambil saudara. Dalam pemeriksaan itu beberapa hari kemudian mengejutkan. Kanker paru-paru stadium 4. Waduh saudara pulang ke rumah itu dia tidak percaya. Gak mungkin mah. Aku ini hidup sehat. Gak mungkin mah aku kena paru-paru. Paru-paruku gak apa-apa. Baru kemarin terasa sakit kok.
Akhirnya diputuskan pergi ke Singapura. Cek ulang hasilnya kanker paru-paru stadium 4. Marahlah sang suami. Di ranjang rumah sakit dia berkata begini kepada Tuhan, Engkau jahat Tuhan. Kenapa Engkau membiarkan aku kena kanker paru-paru? Aku tidak pernah merokok, aku tidak pernah neko-neko dalam hidup ini, aku tidak jahat. Adikku dari remaja merokok, kenapa aku yang kena? Kalau aku memang tidak pernah beribadah, aku akui. Tapi kan istriku dan anakku beribadah bahkan menjadi pelayan Tuhan. Kau tidak anggap itu? Kau jahat Tuhan. Saudara, sekali lagi Tuhan itu disalahpahami. Tidak enak jadi Tuhan dan jangan coba-coba jadi Tuhan. Stres. Saudara-saudara, kanker itu disebabkan oleh banyak hal, bukan? Tapi kalau manusia kena kanker yang disalahpahami, yang disalahi selalu Tuhan, bukan? Tuhan gak pernah mendatangkan sesuatu yang jahat. Cuci otak kita itu, taruh. Tuhan tidak pernah merancang sesuatu yang jahat. Nah, saudara. Kemudian waktu berlalu. Mulailah sang bapak mengalami proses yang luar biasa menyedihkan, menakutkan, menyakitkan. Badannya turun kurus sekali dengan cepat. Dia masih di rumah sakit, dia tidak pulang ke Indonesia. Tetapi beberapa bulan kemudian keadaan semakin parah. Dokter lalu berkata, Bapak, Ibu, kami mau berkata terus terang ya. Dari data dan dari statistik, kelihatannya bulan ini Bapak bisa bertahan hidup. Hanya bulan ini. Berarti umurnya tinggal sebulan lagi, bukan? Saudara, keduanya diam, sang bapak juga diam. Dia sudah menyerah. Lalu dia berkata sama istrinya, Ma, aku ingin pulang ke rumah. Pulanglah mereka ke Indonesia. Saudara-saudara, selama bapak ini kena kanker, baik di rumah sakit maupun di rumah, istri dan anak-anaknya selalu mengabarkan Injil. Pak, percaya pada Yesus, Pak. Yesus mengampuni dosa kita. Yesus telah mati di kayu salib. Bapaknya diam saja. Gak mau dengar soal-soal itu. Dan tidak mau percaya. Saudara, akhirnya apa yang dokter katakan terjadi. Satu pagi bapak ini meninggal dunia. Nah saudara, di hari penguburannya setelah bapak pendeta memimpin kebaktian, jenazahnya sudah diturunkan, kemudian tanah-tanah sudah menutup liang lahat. Pak pendeta berkata, sekarang apakah ada ucapan terima kasih sepatah dua patah kata dari keluarga? Anak pemuda yang tertua itu saudara maju ke depan lalu mengucapkan ucapan sepatah dua patah kata. Anak muda itu berkata, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, teman-teman gereja, saudara-saudara sekalian, terima kasih. Sudah boleh mendukung kami semua di dalam doa. Saya tahu ada banyak orang yang mendoakan Papa sejak beliau sakit di Singapura sampai hari kematiannya. Kami berdoa, kami meminta mujizat terjadi, tapi ternyata tidak terjadi. Bahkan Papa mengalami kematian. Tapi saya ingin menceritakan pada saudara satu mujizat lain yang Tuhan pekerjakan. Saudara-saudara, malam sebelum Papa meninggal, dia memanggil kami semua. Dengan tangisan dia berkata, semalam Tuhan Yesus datang sama Papa. Dia menunjukkan tangannya yang berlubang paku. Papa takut sekali. Tiba-tiba Papa merasa Papa orang berdosa. Seumur hidup Papa merasa diri menjadi laki-laki yang baik, ayah yang baik. Ketika bertemu dengan Yesus baru Papa tahu Papa orang yang tidak baik, tapi sombong menjadi orang baik. Ketika itu Yesus berkata, datanglah padaku, aku telah mati bagimu. Oh, Papa menangis dan Papa minta ampun. Dia memeluk Papa. Dia mengampuni Papa. Lalu dia menatap mata istrinya dan kedua anaknya dan dia berkata, kalau Papa meninggal dunia,
Jangan kalian sedih ya. Karena Papa tahu kemana Papa pulang. Papa akan kembali kepada Bapak Surgawi yang telah memberikan Yesus sebagai penebus Papa. Esok paginya meninggal dunia. Saudara, dia berkata, anak mudanya berkata, mujizat kesembuhan tidak terjadi pada kami. Dan Tuhan tidak mengabulkan. Tetapi mujizat keselamatan yang termahal. Bahkan dari ratusan mujizat pun tak tertandingi. Telah terjadi pada Papa. Dan kami bahagia. Saudara, jangan engkau menyalahpahami Tuhan. Ketika mujizat yang kau minta tidak terjadi. Tuhan tahu mana yang paling baik. Tuhan tahu apa yang paling kau butuhkan. Buat apa mujizat yang berupa materi, entah sakit penyakit, entah pemulihan ekonomi terjadi terus dalam hidup kita. Tapi hidup kita bukan semakin mengenal Tuhan. Bukan semakin percaya kepada Tuhan. Mintalah Tuhan, buat aku selalu percaya bahwa Engkau baik. Saudara, kalau dia tidak baik, buat apa dia kirim anak tunggalnya buatmu dan buatku? Untuk mengorbankan dirinya mati di kayu salib. Buat apa? Itulah yang Paulus alami. Dia manusia busuk, dia manusia jahat. Tapi ketika dia diselamatkan oleh Yesus, dia yakin tidak ada satu pun yang bisa memisahkan dia dari kasih Kristus. Saudara, setiap kali saya tergoncang, setiap kali saya meragukan Tuhan, saya selalu menyanyikan sebuah pujian. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku, aniayakah penderitaanka, tak satu pun, tak satu pun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku, ketelanjangan, kelaparan tak satu pun, tak satu pun. Mari kita berdoa. Saudara, barangkali di tengah-tengah persoalan yang menekan saudara. Jeritan saudara, mujizat yang kau minta tidak terjadi. Kau semakin marah kepada Tuhan. Engkau merasa dia adalah sumber segala masalah yang datang padamu. Saudara, firman Tuhan berkata tidak. Dia Allah yang kudus, yang suci dan mulia. Dia tidak pernah merancang yang jahat dalam kehidupanmu. Bahkan kalau dia belum bertindak sekarang ini, itu karena dia sedang merancang yang baik bagimu dan bagiku. Maukah engkau percaya? Tidak ada satupun yang bisa memisahkan engkau dari kasih Kristus. Baik penderitaan maupun penganiayaan. Baik kelaparan maupun ketelanjangan. Baik kemiskinan maupun kelimpahan. Tidak ada satupun yang bisa memisahkan engkau dari kasih Kristus. Karena dia telah mengorbankan nyawanya bagimu dan bagiku. Maukah engkau berkata, Tuhan, ampuni aku telah menyalahpahamimu. Ampuni kebodohanku, ampuni kedegilan hatiku. Ampuni aku masih belum bisa mengerti. Tapi sekarang aku paham akan firman-Mu. Aku paham bahwa Engkau Allah yang baik. Pegang tanganku Tuhan. Arahkan langkah kakiku. Agar aku berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Mujizat boleh tidak terjadi. Tapi yakinkan aku bahwa kasih Tuhan tak pernah berhenti.
Bapa di dalam surga, Engkau mendengar suara jeritan doa anak-anak-Mu. Pulihkan mereka, ampuni mereka, tegakkan mereka lagi untuk beriman kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.